Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin Puri Suryajaya, Taman Boston, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki perjalanan kita semua menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, sore hari ini kita lanjutkan materi kita yang semestinya kajian kita berada pada Ahad pekan yang keempat, karena Ahad pekan yang keempat waktu itu kemarin yaitu udzur syar'i, sehingga kami sampaikan jazakumullah khairan kepada segenap takmir Masjid Al-Muhajirin yang memberikan kesempatan kepada kami sebagai pengganti Ahad kemarin, yaitu pada hari ini Sabtu pekan yang ke-5. Mudah-mudahan dengan berpindahnya jadwal pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian masih diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk tetap semangat menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan bulan yang lalu kita telah menuntaskan tentang definisi hukum kedudukan sholat, serta kita juga telah menuntaskan hukum orang yang meninggalkan sholat. Materi kita di Masjid Al-Muhajirin untuk yang kajian sore adalah menukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani
hafizahullahu taala, kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Dawil Kitab wa Sunnah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah terbit 3 jilid, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i dengan terjemahan bebas, ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada di awal-awal pembahasan Bapak Ibu. Jadi yang sudah kita tuntaskan adalah definisi salat, hukum salat 5 waktu, kedudukan salat, urgensivitas salat di dalam Islam, dan yang terakhir hukum orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Sore hari ini kita akan naik, yaitu naikkan babnya adalah kita akan bahas syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Apa yang menyebabkan salat kita ini menjadi sah? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami sebutkan satu persatu apa saja yang menjadi syarat sahnya salat, maka tentu sebagai kata pengantar saya ingin sedikit menyampaikan tentang definisi syarat di dalam Islam. Apa sih syarat itu? Sebab di dalam Islam itu pasti ada syarat, ada rukun. Wong kalimat la ilaha illallah saja ada syaratnya, ada rukunnya. Apa syarat kalimat la ilaha illallah? Apa rukunnya kalimat la ilaha illallah? Begitu juga sholat. Sholat itu ada syaratnya, ada rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Mari kita kenali definisinya dulu Bapak Ibu. Syarat itu apa sih? Ya, orang nikah ada syaratnya, semua ada syaratnya. Orang mau menunaikan zakat ada syaratnya. Orang mau berpuasa di bulan Ramadan ada syaratnya. Orang mau menunaikan haji, umrah ada syarat sahnya. Semuanya ada syaratnya. Baik, maka Bapak Ibu kalau kita lihat kata para alim ulama, syarat itu adalah bahasa Arab. Menurut definisi etimologi bahasa, syarat itu kalau menurut bahasa artinya adalah tanda. Syarat itu bahasa Arab artinya tanda, tapi itu menurut bahasa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, adakah dalil? Apakah ada dalilnya syarat itu artinya adalah tanda? Ada Bapak Ibu. Di dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan. Mari kita dengarkan ayatnya. Suratnya nomor 47, surat Muhammad ayatnya 18. Jelas sekali Allah katakan syarat itu artinya tanda. Kita lihat surat 47 itu surat Muhammad ayatnya 18. Surat 47 ayatnya 18. Surat 47 ayat 18. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan kalimat yang berbunyi asyratuha. Asyratuha, syarat. Artinya apa? Tanda. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ Kita dengarkan surat 47 ayat 18. Ada kalimat faqad jaa asyratuha. Itu syarat itu. Silakan. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Nah, terus. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Nah, asyratuha artinya adalah tanda. Jadi syarat menurut bahasa artinya adalah tanda. Sedangkan kalau menurut pengertian istilah terminologi, nah,
Syarat itu menurut pengertian istilah. Nah ini menarik ini. Saya akan bacakan perlahan-lahan supaya Bapak Ibu nggak bingung. Perhatikan definisi secara terminologi. Syarat ialah sesuatu yang jika dia tidak ada, sesuatu yang jika dia tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Baik, tapi masih koma, belum titik. Sesuatu yang jika dia tidak ada, syarat itu nggak ada, maka perbuatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Masih koma ya. Dan jika perbuatan tersebut ada, maka sesuatu itu tidak harus ada. Bingung pasti. Nanti tak kasih contoh supaya tidak bingung Bapak Ibu sekalian. Saya ulang. Sesuatu yang jika dia tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Baik, nanti tak kasih contoh. Masih koma ya. Dan jika perbuatan tersebut ada, maka sesuatu itu tidak harus ada. Jika perbuatan atau sesuatu tersebut ya, jika perbuatan tersebut ada, maka sesuatu tersebut tidak harus ada. Contoh. Nah, kalau tak kasih contoh panjenengan sudah bisa bayangkan, pasti jelas. Bapak Ibu, saya ambil contoh satu aja. Syarat sahnya sholat, wudhu. Orang kalau tidak wudhu, tidak sah sholatnya. Wudhu, yaitu orang kalau mau sholat harus wudhu. Sesuatu yang jika tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan. Orang kalau tidak wudhu, maka tidak bisa melakukan sholat. Syaratnya sholat adalah wudhu. Stop, koma. Tapi orang kalau sudah wudhu, tidak mesti sholat. Sudah bisa dipahami kira-kira? Nah, udah kan? Saya ulang, syarat sahnya sholat adalah wudhu. Tanpa wudhu, sholatnya tidak sah. Tetapi orang kalau sudah berwudhu, tidak mesti orang itu melakukan sholat. Bisa jadi dia mau baca Al-Quran, bisa jadi dia akan melakukan amal ibadah yang lainnya, dan seterusnya ya. Baik, jadi ini menunjukkan ini adalah syarat. Lalu apa bedanya dengan rukun? Beda. Syarat itu artinya bedanya sama rukun ya. Syarat itu adalah mendahului amalan, sedangkan rukun di dalam amalan. Makanya sholat itu ada syarat, ada rukun. Syarat sahnya sholat banyak. Harus wudhu, harus suci dari najis, suci dari hadas, harus ini, harus ini. Nanti kita sebut. Sedangkan rukun sholat, baca Al-Fatihah, sebentar, takbiratul ikhram, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, itu di dalam sholat. Jadi kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun itu di dalam ibadah. Termasuk puasa juga begitu. Syarat puasa sebelum puasa, rukun puasa ketika mengerjakan ibadah shaum puasa. Jadi itu bedanya Bapak Ibu. Yang kita bicarakan sore hari ini khusus syarat saja. Khusus syarat saja. Kita tidak menyentuh rukun. Sekarang saya akan sampaikan langsung poinnya. Ada berapa sih syarat sahnya sholat? Supaya sholat kita ini diterima oleh Allah, ada 9 Bapak Ibu. Ustadz dikurangi 1, tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Lu berarti 9 itu harus tetap dikerjakan? Iya. Dan harus ada? Iya. Karena syarat ini 9 syaratnya ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, insya Allah cukup. Baik. Ada 9 syarat sahnya sholat. Pak Didi bawa Sahih Muslim? Ada di mobil. Ada ya? Minta tolong Bukhari Muslimnya kalau ada. Atau Sahih Muslim aja cukup. Nanti yang lain kitabnya Abu Dawud di download aja. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada 9 syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah syarat pertama yaitu Islam.
Syarat pertama adalah Islam. Ya jelas, orang kafir tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, orang kafir amalannya tidak diterima, bahkan seluruh amalan-amalan perbuatan baiknya akan terhapus di sisi Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Saya akan tunjukkan dalil. Tolong dibuka firman Allah yang menunjukkan amalan orang kafir sebaik apapun dia tidak diterima oleh Allah. Tolong dibuka Quran surat 25 Al-Furqan ayatnya 23. Nah, kita dengarkan. Surat nomor 25 Al-Furqan ayatnya 23. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan baik-baik firman Allah Ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kita dengarkan Al-Furqan ayatnya 23. Silakan. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Iya. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwasannya nanti di hari kiamat amalannya orang-orang musyrik, pelaku syirik, amalannya orang-orang kafir yang mereka berbuat baik ketika di dunia. Kan banyak Bapak Ibu orang kafir yang melakukan kebaikan, suka menyantuni orang-orang lemah, ya. Orang-orang kafir suka membantu orang-orang yang membutuhkan, bahkan mereka pun rajin silaturahim, ya, menjaga kekeluargaan, mereka bertetangga dengan baik, suka memberi hadiah. Ini kan perbuatan baik. Itu nanti di hari kiamat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata semua kebaikan yang mereka sangka itu bermanfaat untuk dirinya, ternyata tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah. Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya syarat diterimanya amal. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah, ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan orang kafir melakukan kesyirikan. Makanya yang diterima itu cuma muslim Bapak Ibu sekalian. Maka sholat kalau ingin diterima syarat pertama harus muslim. Saya tunjukkan dalil yang lebih meruncing. Coba dibuka surat An-Nur surat nomor 24. Mundur berarti suratnya. An-Nur ayat 39. Mari kita dengarkan surat nomor 24 An-Nur ayatnya 39. Allah Ta'ala berfirman. Ayat ini betul-betul menohok betul ini ayat ini. Allah Ta'ala berfirman. An-Nur 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Amalannya orang kafir itu ibarat fata morgana, seperti di tanah yang datar. Lanjut, yang disangka air. Lanjut, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Itulah amalannya orang kafir. Seperti fata morgana, kelihatan dari jauh seperti ada air. Begitu didatangi karena mereka kehausan, gak ada apa-apa. Lanjut ya.
dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lanjut. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, Terus. dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah amalannya orang-orang kafir, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tambahkan lagi dalil. Makanya syaratnya harus muslim, baru diterima oleh Allah. Maksudnya ibadah sholatnya. Coba dibuka Quran surat nomor 3 Ali Imran. Nah, ini juga lebih jelas lagi. Mundur, surat 3 Ali Imran, ayatnya 85. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. jelas sekali kan, agamanya saja nggak diterima oleh Allah, apalagi amalannya. Silakan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, Selain mencari Islam, siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, agamanya sudah nggak diterima oleh Allah. Terus nasibnya di akhirat, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. itulah orang kafir. Sudah agamanya nggak diterima, nggak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi kan cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Kan gitu. Mereka sudah tidak diridhoi, plus di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi syarat supaya amal diterima, terutama sholat, yang pertama muslim. Tak tunjukkan lagi. Coba dibuka, banyak ini dalilnya. Saya tambahkan dikit aja ya. Surat 9 At-Taubah. Surat 9 At-Taubah ayatnya kalau tidak salah 54. Surat 9 ayat 54. Nah, betul. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Silakan. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka, yaitu nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Infak yang mereka tunaikan tidak diterima oleh Allah karena mereka kafir kepada Allah. Berarti jelas ini, mereka ibadahnya tidak diterima. Terus lanjut. Dan mereka tidak mengerjakan sholat, Terus. melainkan dengan malas, Dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Baik, saya tambahkan satu terakhir. Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 99. Hadis Muslim nomor 99. Nomor aslinya 123. Nomor asli Bapak Ibu 123 nomor aslinya. Cetakan terjemahannya 99. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Silakan. Hakim bin Hisam radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW. Silakan. Ia berkata, Apa kata Hakim bin Hizam? bagaimanakah pendapat Anda tentang perbuatan-perbuatan baik yang pernah kulakukan pada masa jahiliyah? Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah? Semua perbuatan baik yang aku lakukan ketika aku di masa jahiliyah dulu, sebelum masuk Islam. Apa kata Nabi? Seperti sedekah, Nah, beliau ngasih contoh seperti sodako. Terus, memerdekakan budak, aku juga pernah memerdekakan budak. Terus, dan menghubungkan silaturahmi. aku juga menghubungkan silaturahim. Apa diterima oleh Allah dulu ketika aku masih jahiliyah? Lanjut. Apakah semuanya itu mendapat pahala atau tidak? Terus, Jawab Rasulullah SAW, iya. Anda masuk Islam berkat kebajikan-kebajikan yang telah Anda lakukan sebelumnya. Terus, baca catatan kakinya. Apabila orang kafir masuk Islam dengan sungguh-sungguh, Orang kafir masuk Islam dengan sungguh-sungguh alias mu'alaf. Lanjut.
kemudian dia mati sebagai muslim, dan dia matinya sebagai muslim yang taat, maka amal kebajikannya selama ia masih kafir mendapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihitung asalkan matinya muslim. Tetapi kalau matinya kembali ke agama awal, murtad, tidak diterima oleh Allah. Dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim pula, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu dibalas oleh Allah. Dengan apa? Dengan semua kebaikan yang ada di dunia. Makanya Bapak Ibu nggak usah kaget kalau ada orang kafir, dia tidak sholat, mengakui Tuhan itu tiga, hidupnya fine-fine saja, hidupnya kaya raya, diberi sehat, diberi anak keturunan tampan cantik, diberi pasangan hidup yang tampan, pasangan hidup yang cantik, rumah mewah, mobil mewah. Sama Allah, Allah tidak zalim sama mereka. Jangankan manusia, cacing hewan aja nggak dikasih akal, rezekinya dicukupi oleh Allah. Lah kok manusia yang dikasih akal? Sekalipun orang kafir dikasih rezekinya oleh Allah. Allah tidak zalim. Dia melakukan kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula, tapi untuk di dunia. Sementara di akhirat, saya pinjam Sahih Muslimnya. Sementara di akhirat, maka Allah akan memaksa mereka untuk menjalani yaitu azab yang sangat pedih. Nabi SAW menyebutkan Bapak Ibu di dalam hadis riwayatnya riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya, nah ini, yaitu tentang perlakuan atau tentang orang-orang kafir yang melakukan kebaikan-kebaikan. Nah ini nomornya 2403 Bapak Ibu sekalian, nomor cetakan terjemahan 2403. Nah ini kita dengarkan, silakan. 2403 dan 2404, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. terus Dia diberi upah di dunia Terus? dan pahala di akhirat. itu orang beriman. Di dunia dia dapatkan, di akhirat dapat. Nah kalau orang kafir, Adapun orang kafir, dia diberi rezeki dengan kebajikannya dikerjakannya di dunia. terus di akhirat Setelah sampai di akhirat, tidak ada lagi kebajikannya akan diberi pahala baginya. selesai, dia nggak dapat apa-apa, rugi. Ya, 2404. Lanjutkan, Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, sesungguhnya apabila orang-orang kafir mengerjakan kebajikan di dunia, maka dia diberi upah dengan amalnya itu berupa rezeki di dunia. dikasih rezeki oleh Allah. Terus, Adapun orang-orang mukmin, ya, maka pahala kebajikannya disimpan Allah Ta'ala untuknya di akhirat, serta diberinya rezeki di dunia berhubung dengan ketaatannya. nah seperti itu. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Ya, oleh karena itu maka berbahagialah, bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah lahir di muka bumi ini hingga sekarang, yaitu meyakini hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita juga dalam keadaan muslim dan dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kita lanjutkan. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Syarat pertama Islam. Syarat nomor 2. Syarat yang nomor 2, syarat sahnya sholat nomor 2 adalah berakal. Berakal. Orang gila nggak sah sholatnya. Orang gila, sholatnya orang gila nggak sah. Ini harus berakal. Ustadz, bagaimana dengan orang pikun? Nah, nanti kita jawab Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu, lawannya berakal adalah kegilaan. Maka orang gila, orang yang hilang akalnya tidak ditulis dosa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ada 3 orang yang pena itu diangkat oleh Allah alias tidak tertulis dosa. 3 orang saja. Tidak 3 orang. Hanya 3 orang yang tidak tercatat sebagai dosa. Tidak ditulis dalam lembaran di Lauhul Mahfuz orang itu melakukan dosa. Enggak. 3 orang. Siapa mereka? Ayo dibuka Abu Dawudnya. Minta tolong yang sudah di-download aja. Abu Dawud nomor 4403.
4403 Abu Dawud 4403 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yashibba wa anil ma'tuhi hatta yaqila. Silakan. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, Isinya, hukuman tidak berlaku atas 3 hal. ada 3 orang yang tidak berlaku hukuman, nggak kena hukum. Catatan amal itu diangkat dari 3 orang, nggak tertulis dosa. 3 orang ini. 1, bagi orang yang tidur hingga ia terbangun. baik, orang yang ketiduran sampai dia terbangun. Misalnya nih, kita ketiduran karena mungkin kena pengaruh obat atau bius, sehingga kita lewati sholat zuhur, kita baru sadar maghrib, sehingga kita telah melewatkan zuhur dan asar. Begitu kita sadar terbangun siuman, ya harus sholat zuhur, asar, baru maghrib, harus surut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi karena dia ketiduran, maka dia tidak tercatat dosa. Orang yang ketiduran itu tidak berdosa. Nah, ya, tidak tercatat sebagai dosa, tidak melakukan amalan. Tapi ketika bangun, dia harus melakukannya. Ini yang pertama ini. Yang kedua, anak kecil hingga ia bermimpi dewasa. nah, anak kecil sampai dia mimpi dewasa, sampai balik. Usia berapa balik itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan usia anak itu kalau laki-laki dikatakan balik, dia sudah bermimpi basah. Kalau wanita dia sudah haid. Ada yang mengatakan barometer tolok ukurnya adalah anak itu dikatakan balik kalau usianya sudah 15 tahun. Dalilnya di mana? Pakai dalil Ibnu Umar radhiyallahu an. Pada saat beliau umur 14 tahun, yaitu mendaftarkan diri untuk ikut perang, yaitu Badar. Nah, maka Nabi SAW tidak diizinkan. Lalu kemudian setahun berikutnya, berarti kan 15 tahun berikutnya, dia mendaftarkan diri kepada Nabi untuk menyertai Nabi perang Uhud. Perang Uhud setahun setelah Badar. Maka setelah itu Nabi mengizinkannya. Padahal syaratnya ikut jihad perang itu harus akil balik. Berarti Ibnu Umar diizinkan lantaran sudah memenuhi syarat balik. Berarti ulama menetapkan usia balik itu, yaitu usia dikatakan balik 15 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ini pendapat yang benar dalam hal ini yaitu dikategorikan anak umur 7 tahun, anak umur 7 atau 8 tahun itu masuk kategori mumayyiz. Makanya anak umur 7 tahun, 8 tahun boleh jadi imam sekalipun dia belum dihitan. Boleh. Kenapa? Karena usia mumayyiz itu adalah usia di mana dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu mumayyiz meskipun dia belum khitan. Nah ini di zaman Nabi ada anak umur 8 tahun jadi imam, padahal dia belum balik kalau menurut ukuran tahun. Berarti dalam hal ini adalah pendapat yang paling kuat adalah ketika anak usia balik itu dikategorikan balik, insya Allah usia 15 tahun. Di bawah itu Bapak Ibu sekalian, apalagi masih balita, dia nggak sholat, ya, maka tidak berdosa. Dia tidak puasa, maka dia tidak berdosa. Tapi ketika dia sudah mimpi basah, artinya dia sudah haid, misalnya wanita itu, sekalipun usianya belum 15 tahun, maka dia wajib menjalankan syariat, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ditinggalkan berdosa. Baik, yang ketiga, silakan. Dan orang yang gila hingga ia waras. Dan orang yang gila hingga ia waras. Sehingga dalam hal ini orang gila tidak tercatat sebagai dosa. Bagaimana dia bisa menjalankan ibadah dengan baik? Lawang dia untuk mengatur dirinya saja tidak bisa, ya. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang pikun? Orang pikun, kata ulama,
Pikun itu adalah hilang akal, sudah tidak ingat apa-apa, ya. Maka dia sudah tidak dibebani kewajiban melakukan sholat, hilang akal. Jadi betul-betul nggak ingat apa-apa. Pikun, ya ini pikun yang berat ini, pikun yang berat. Bahkan sama anaknya aja nggak kenal. Koniki sopo, nggak kenal. Loh, saya ini anakmu. Itu sudah lupa. Dia sudah makan, katanya belum makan. Ya, dan seterusnya. Jadi sudah hilang, sudah ingatan, memorinya sudah. Nah, yang kayak begini sudah tidak terkena beban kewajiban sholat. Bapak Ibu sekalian, pikun yang berat begini. Ada yang orang itu pikunnya kadang-kadang. Ada. Artinya, maka ya kadang-kadang ingat gitu, kadang-kadang lupa. Maka yang seperti ini selalu diingatkan saat-saat memasuki waktu sholat. Ingatkan. Ya, dan ajarkan bacaan sholat yang pendek-pendek, surat yang pendek-pendek. Meskipun ketika sholat dia tertidur, namanya orang sudah sepuh, disuruh sholat, ya, Allahu Akbar, tidur. Ingatkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, bangun lagi, Iyyaka na'budu. Ingatkan, terus harus telaten. Orangnya harus telaten. Tetap jangan sampai dia wafat gak sholat. Tetap sholat semampunya dia. Meskipun pakai kateter, kantong kencing, meskipun pas sholat kencingnya mengalir, sholat semampunya. Sama dengan orang tubuhnya penuh tato, ya apa gak bisa dihilangkan ini? Masa gak sholat? Ya tetap sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Itu. Ya apalagi sudah. Seperti itu. Sehingga ya ajarkan terus, harus telaten orang yang ada di sampingnya. Nah, ini pikun yang kadang-kadang, tak apalagi pikunnya pikun berat, maka sudah tidak ada kewajiban. Tapi kalau misalnya bisa kita bimbing, itu lebih baik. Jadi tetap meskipun pikun berat, kita ajarkan dia sholat, kita bisikkan ke telinganya, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena apa Bapak Ibu? Mohon maaf, orang yang tidak wajib sholat itu cuma 5 Bapak Ibu. Orang yang tidak wajib sholat itu cuma 5. Selain 5 ini, maka dia kena kewajiban sholat. Orang tidak wajib sholat itu cuma 5. Yang pertama orang kafir, yang kedua anak kecil, yang ketiga wanita haid, yang nomor 4 wanita nifas, nomor 5 adalah orang gila. Itu tidak wajib sholat. Lo orang sakit keras, stroke, sholat. Kena covid aja sholat kok. Makanya pada waktu adik saya yaitu di karantina di rumah sakit Ibnu Sina Gresik, saya bilang sama dokternya, tolong dok ya, tolong sus, tolong, nggak apa-apa kalau memang harus ada biaya, tolong minta tolong ingatkan sholat, itu selalu video call. Ya memang meninggal wafat adik saya, itu kena covid. Artinya tetap ketika telepon sholat, jangan sampai tidak sholat, wajib, karena kau bukan orang gila, kau bukan haid, kau masih suci dan sholat. Iya bang, iya sholat, harus sholat. Itu saat sekalipun stroke, meskipun tidak sadar, bisikan Allahu Akbar, bacakan Al-Fatihah, nggak usah baca surat, langsung ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, subhana sami Allah, yang pendek-pendek. Ingatkan, dijamak, sholatnya dijamak, tetap dibisikkan. Karena yang tidak wajib sholat itu cuma 5 Bapak Ibu, cuma 5. Iya. Tanya, apakah dia kafir? Bukan muslim. Apakah dia haid? Tidak, suci. Iya. Apakah dia nifas? Tidak, dia tidak melahirkan, dia suci. Apakah dia orang gila? Waras. Selesai wajib sholat. Yang tidak wajib itu cuma 5. Musafir wajib sholat. Musafir. Apalagi pikun, sholat, tapi semampunya. Sekalipun kalau pikun berat tidak kena beban kewajiban, tapi tetap ajarkan kalau bisa. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk syarat yang nomor 3. Syarat yang nomor 3 adalah tamyiz. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah ini yang tadi saya singgung. Seorang anak yang sudah mencapai umur mumayyiz. Mumayyiz itu adalah umur 7 tahun. Wajib. Kena syarat dia. Meskipun dia belum balik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Ya. Masuk di sini. Mana dalilnya? Ayo Pak Didi minta tolong dibuka Abu Dawud. Sunan Abu Dawud nomornya 494.
494 dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an. Silakan baca. Ya, 494. Murus sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asyra sinin fadribuhu 'alaiha. Silakan. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Nabi SAW bersabda, Apa isi sabdanya? perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat Nah, ketiga, apabila telah berumur 7 tahun. loh itu apabila umurnya 7 tahun perintahkan sholat. Berarti ini usia mumayyiz, usia tamyiz, suruh sholat. Terus kalau umur 10 tahun tidak sholat, lanjut. Dan apabila telah berumur 10 tahun, maka pukullah dia karena meninggalkannya. Nah, pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang tidak menimbulkan bekas dan rasa sakit. Dan pukulannya adalah pinggul ke bawah, tempatnya di 3 tempat. Maaf, pantatnya atau betisnya atau telapak kakinya. Tidak boleh memukul anak itu pinggul ke atas, menjewer telinga, mencubit dadanya, atau menamparnya haram. Seperti itu. Termasuk suami kan boleh mukul istri kalau istri itu nusyus. Kan itu ada di surat An-Nisa. Kalau istri itu melakukan nusyus kedurhakaan, maka suami dalam rangka memberikan pendidikan, salah satunya adalah selain yaitu dia pisah tempat tidur, selain tetap satu rumah tapi pisah tempat tidur, maka dia boleh memberikan hukuman pukulan yang tidak menimbulkan bekas dan tidak menimbulkan rasa sakit. Dan itu tempatnya di 3 tempat, bagian pinggul ke bawah semuanya. Jadi untuk mengingatkan, menegurnya. Dan itu kalau misalnya dia tetap melakukan nusyus, maka dalam hal ini tidak diajak bicara, boleh memboikotnya, menghajarnya. Dan kalau tidak mengajak bicara, tidak boleh lebih dari 3 hari. Nggak boleh, karena tidak boleh mendiamkan seorang muslim, yaitu jotaan, siwak, itu lebih dari 3 hari. Nggak boleh, haram. Nah, maka cukup sampai 3 hari. Atau misalnya lagi, yaitu dengan cara yang lainnya yang memang dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi kita lanjutkan. Syarat yang ketiga adalah tamyiz. Anak yang sudah mencapai 7 tahun berarti dia mumayyiz, dan ia telah memahami, mengetahui cara melakukan suatu pekerjaan apabila dijelaskan kepadanya, karena dia sudah bisa membedakan baik dan buruk. Sekarang kita masuk syarat yang nomor 4. Syarat sholat nomor 4. Syarat sahnya sholat nomor 4. Suci dari hadas. Suci dari hadas. Hadas. Hadas yang dimaksud di sini adalah hadas besar dan hadas kecil. Ya. Kalau hadas besar tidak akan hilang kecuali dengan mandi. Itu hadas besar. Kalau hadas kecil, ya, maka dalam hal ini tidak akan hilang kecuali dengan wudhu saja. Itu hadas kecil. Kalau hadas besar harus mandi. Contohnya hadas besar apa? Hadas kecil apa? Hadas besar seperti haid, yaitu junub. Ini hadas besar, harus mandi. Ya. Kalau hadas kecil, maaf, buang air kecil, buang air besar. Nah, setelah itu wudhu saja, nggak perlu mandi besar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya orang kalau mau sholat harus suci. Lah sucinya suci apa? Suci dari hadas. Mana dalilnya? Tolong dibuka Sahih Muslim nomornya 175. Muslim nomor 175, nomor aslinya 224. Nomor cetakan terjemahan 175. Ayo, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Iya. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min hululin. Silakan. tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Gak diterima sholat tanpa bersuci. Ya ini dalilnya. Bersuci dari apa? Suci dari hadas maupun najis. Nanti syarat kelima, najis. Nanti kita bahas najis. Sekarang hadas dulu. Terus lanjut, dan tidak diterima pula. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan. Contohnya sedekah dari asalnya kejahatan kayak apa? Seperti mencuri, Mencuri, terus menipu, terus
menggelapkan atau korupsi, terus merampok, judi dan sebagainya. kalau dalam dunia perfilman seperti Robin Hood lah. Robin Hood kan begitu, mencuri hartanya orang-orang kaya, diberikan ke orang miskin. Sekalipun tujuannya baik, ya tetap tidak diterima. Kalau dalam dunia perwalian, film perwalian, Sunan Kalijaga kan gitu ya. Kan dia akan mencuri hartanya orang-orang kaya, lalu diberikan ke orang-orang rakyat jelata. Sekalipun itu maksudnya baik, tapi tidak mungkin mencuri jadi halal karena diberikan kepada orang-orang miskin. Haram ya tetap haram. Makanya orang sedekah hasil riba, sedekah hasil korupsi tetap ini tidak diterima. Termasuk sholat tidak diterima kalau tidak bersuci. Lah cara bersucinya ada dua, mohon maaf ada tiga. Entah itu mandi besar, entah itu wudhu, entah tayamum. Nah itu cara bersucinya. Salah satu, kalau mandi besar, hadas besar, junub, haid. Nah itu. Kalau wudhu, buang air kecil, buang air besar. Gitu. Tayamum termasuk penggantinya wudhu karena tidak ada air. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Atau ada air tapi dia terkena halangan. Misalnya sakit keras atau terluka. Kalau kena air akan memperlambat proses penyembuhan lukanya. Nggak apa-apa tayamum. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang syarat yang nomor 5. Syarat sholat, sahnya sholat nomor 5. Yang kelima adalah menghilangkan najis. Nah, tentunya gandengan habis hadas terus najis. Menghilangkan najis. Ya, jangan diremehkan Bapak Ibu masalah najis ini. Terutama maaf masalah kencing. Sebab ada orang, maka Nabi mengatakan kebanyakan anak Adam itu diazab dalam kuburnya karena kencing. Masalah kencing. Yang satunya lagi Nabi pernah mengatakan kebanyakan anak Adam diazab karena lisan. Jadi ada yang karena lisan, ada yang karena kencing. Ya. Kenapa kok karena kencing? Karena nggak paham tentang najis, nggak paham masalah toharo, kesucian, sehingga diazab dalam kubur. Ya. Baik, kan pernah Nabi itu melewati 2 pekuburan yang Nabi mengatakan 2 orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah dengan siksa yang keras atas dosa yang mereka anggap sepele. Padahal gak sepele dosanya. Menurut mereka sepele, menyepelekan. Makanya kita jangan meremehkan dosa, sekecil apapun, jangan. Terus sahabat bertanya, "Fima dzalik ya Nabi Allah?" Memangnya dosa apa yang mereka lakukan? Nabi menjawab, "Hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adaban syadidan fi dzambin hayyinin." 2 orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah dengan azab yang keras atas dosa yang mereka anggap sepele. Kenapa? Yang pertama adalah karena la yastanzihu minal baul. Mereka tidak paham masalah kencing. Ya, tidak menjaga masalah najis. Ini ya, tidak membersihkan kencing. Lalu yang kedua yaitu mereka berjalan di tengah-tengah manusia melakukan namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Jadi banyak orang kayak begini, ngomong sama si A begini, katanya kamu A, katanya si B kamu ini gini. Si A pasti marah. Dia bilang sama si B, katanya si A kamu itu begini. Gimana caranya A dan B ini bertikai? Nah ini provokator, namimah ini. Dan dalam riwayat yang lain adalah ghibah, karena membicarakan aib orang. Intinya lisan. Satu masalah kemaluan, maaf kencing, satunya masalah lisan. Makanya betul kata Nabi, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara 2 gerahamnya, geraham atas sama geraham bawah, maksudnya lidah, dan bisa menjaga di antara 2 kakinya, maksudnya kemaluannya, adman lahul jannah. Aku jamin orang itu pasti masuk surga. Jaga lisan, jaga kemaluan, pasti masuk surga. Maksudnya jaga kemaluan di sini terkait masalah-masalah yang diharamkan, zina, termasuk kencing, kesucian. Hati-hati. Jangan sampai pakaian kita terkena najis, rembesan, pipis. Aduh, sholatnya tidak sah. Ya memang betul dia sholat, tapi tidak dianggap sholat, najis.
Apalagi kalau kencingnya itu pakai orinoil, kencing berdiri, dikhawatirkan kena cipratannya. Makanya Nabi itu kalau di rumah, kata Aisyah, kencingnya jongkok, tidak berdiri. Tapi Nabi pernah kencing sambil berdiri. Dilihat oleh para sahabat. Kata ulama, kalau permukaan air kencing itu yaitu padat, keras, porselen dan yang lain, sebaiknya jongkok, lebih aman. Tapi kalau permukaannya itu lembek, tanah, rumput dan yang lainnya, maka berdiri boleh. Cuman kalau kita misalnya nggak biasa jongkok untuk bapak-bapak, meskipun di kamar mandi nggak apa-apa berdiri, tidak dipermasalahkan, asalkan tetap terjaga. Jangan sampai kena cipratannya. Ini najis ini. Ini syarat sahnya sholat ini. Jangan sampai kena najis. Ya bahaya ini. Tetesan, rembesan, ya seperti itu. Makanya betul-betul harus dituntaskan. Ya, baik kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalilnya ngikut tadi. Yaitu Sahih Muslim nomor 175, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima sholat seseorang tanpa apa tadi? Bersuci. Tanpa bersuci. Lah najis itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Adanya najis mughaladhah. Oh itu najis berat ini ya. Seperti najisnya babi, anjing. Ini najis berat ini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ada lagi najis mukhaffafah, najis ringan. Ya, banyak sekali. Termasuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, semua hewan yang tidak halal kita makan, semua hewan yang hewan itu dagingnya tidak boleh kita makan, tidak halal, itu kotorannya najis. Najis. Tetapi semua hewan yang dagingnya halal kita makan, kotorannya tidak najis. Anda terkena darah kambing pada waktu Idul Kurban, pakaian Anda kecipratan darah kambing, Anda mau sholat duhur pakai pakaian itu, meskipun Anda tidak ganti baju, gak apa-apa. Karena setiap hewan yang kita makan, halal kita makan, maka dia tidak najis. Kencingnya kena ke pakaian kita, cukup diusap aja, diusap. Wong air kencing onta boleh diminum Bapak Ibu. Rasul menyuruh kita untuk pengobatan air kencing onta, karena daging onta itu halal kita makan, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau air kencing ini kambing, ndak, jangan Bapak Ibu, ya, ndak ada dalilnya, ya, jangan. Air kencing onta itu, Bapak Ibu pernah minum air kencing onta? Naudzubillah, Ustaz, lu kok naudzubillah, ya, itu pengobatan bagus untuk penyakit perut dan macam-macam, ya. Baik, dan itu ada dalilnya, hadis Bukhari itu. Baik. Adapun Ustaz, berarti kotoran kucing, Ustaz. Kucing itu kan hidup di sekitar rumah kita, berarti najis. Saya pribadi mengikuti pendapat ulama yang mengatakan najis. Saya pribadi. Sekalipun ada ulama yang mengatakan enggak, karena dia hidup di sekitar kita. Sebagaimana Abu Hurairah juga itu memelihara kucing. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya pribadi karena kucing haram kita makan. Ya. Baik, kotoran cicak najis. Kotoran cicak ya, najis. Jadi termasuk dalam hal ini adalah bangkai, kecuali cuman bangkai yang boleh yaitu dimakan, maka dia tidak najis. Bangkai ikan dan bangkai apa? Apa ini? Belalang. Belalang tidak najis. Kemarin ada yang tanya nyeleneh-nyeleneh, Ustadz hukumnya makan laron ya apa Ustadz? Ini musim hujan ini Ustadz, banyak laron Ustadz. Iya, bagaimana hukumnya? Yang pernah saya baca fatwa ulama yang yang rojih, yang argumentatif, pendapat yang kuat adalah nggak boleh Bapak, nggak boleh. Lo belalang itu bukannya laron itu bukannya satu spesies, yaitu ya belalang itu dan seterusnya Ustaz. Kata para ulama, belalang ini masuk kategori binatang yang menjijikkan sehingga tidak boleh dimakan kecuali belalangnya. Belalang boleh, nyambe itu haram karena karnivora. Sedangkan kalau dhob beda, sejenis kayak kadal tapi boleh, halal. Meskipun Nabi nggak makan, sahabat memakannya dan dia hidupnya di padang pasir. Bapak Ibu sekalian, ini dhob beda dengan karnivora, beda. Makanya kalau di jalan-jalan itu sego nyambe, nah itu ya. Nah itu mestinya kita turun, kita katakan ini haram. Ya. Bisa nggak kita katakan gitu ya? Baik ya, langsung marah-marah itu nanti ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, termasuk menghilangkan najis ini bukan yang kena ke tubuh kita, tetapi tempat sholat kita.
pakaian kita harus bersih dari najis, ya. Juga dari badan seseorang yang akan melakukan sholat, ya. Jadi harus, yaitu kita berada di tempat pakaian yang suci. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bisa dibuka itu, yaitu di surat 74 ayat 4. Ya, surat 74 itu surat apa? Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir, surat 74, ayatnya ayat 4. Surat 74, ayatnya ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, pendek ayatnya. Wasiyabaka fatahhir. Silakan. Dan pakaianmu bersihkanlah. Pada asalnya suci itu dengan menggunakan air. Jika najis itu ada di tanah, maka dituangkan air ke atasnya. Adapun jika najis tersebut di selain tanah, maka dibersihkan sampai suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara mensucikan misalnya pakaian kita yang terkena najis memang beda-beda perlakuannya, ya. Misalnya ibu-ibu, ya, bawahan pakaian bawahannya kan mungkin sampai menyentuh tanah, ya. Ternyata ketika berjalan di situ ada genangan air dan ibu-ibu ragu, ini air suci atau air najis, jangan-jangan air selokan. Maka tidak usah ragu. Orang kalau nuntut ilmu itu enak kok, tidak akan ragu. Berjalanlah di tempat yang kering, karena tempat yang kering itu sebagai penyucinya. Tidak usah bingung ke kamar mandi harus diucek, harus digira, nggak usah. Jadi cukup berjalan di tempat yang kering aja, selesai. Karena tanah yang kering itu pergeserannya itu sebagai penyucinya, selesai. Itu mudah kok Islam ini, ya. Ternyata luar biasa Nabi memberikan solusi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan lihat. Nah ini, saya tambahkan, Ustadz gimana Ustadz? Hukumnya pakaian yang dikasih alkohol. Alkohol itu najis apa enggak? Parfum ada alkoholnya, minyak wangi ada alkohol. Itu najis apa enggak? Ini. Maka setahu saya menurut pendapat yang kuat bahwasanya alkohol itu tidak najis. Tidak najis. Sehingga kalau baju diberi parfum yang ada campuran alkohol, sholat Anda sah. Dalilnya di mana kalau alkohol itu tidak najis? Dalilnya itu Bapak Ibu sekalian banyak. Di antaranya adalah di dalam riwayat Muslim nomor 1920, riwayat Tirmidzi banyak. Jadi ketika pertama kali khomer itu diharamkan, maka para sahabat pada waktu itu sedang memegang alkohol itu. Lalu terdengar berita khomer haram. Maka khomer itu langsung yaitu ditumpahkan di jalan-jalan. Sehingga jalan itu penuh dengan khomer. Pada saat ayat terakhir turun, larangan khomer secara tegas, Al-Maidah ayat 90. Seperti itu. Lah katanya para ulama, kalau memang khomer itu najis, mestinya dibuangnya bukan di jalan, mestinya dibuangnya di selokan, di got. Karena jalan itu tempat lalu lalangnya orang, khawatir nanti terkena pakaian. Ini menunjukkan khomer itu tidak najis. Oleh karena itu maka tidak usah ragu kalau bapak-bapak ke masjid sholat Jumat pakai parfumnya ada alkoholnya. Entah itu metanol, entah etanol, entah apa alkohol, maka tidak masalah. Artinya dalam hal ini menurut pendapat yang kuat alkohol tidak najis. Lebih baik ya untuk kehati-hatian ya yang cari parfum yang non alkohol kalau bisa. Kalau enggak nggak apa-apa ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sekarang syarat ke-6. Syarat ke-6 menutup aurat. Oh iya. Syarat ke-6 harus menutup aurat. Sholat nggak boleh aurat terbuka, nggak boleh. Ya. Baik, dalilnya di mana? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran, suratnya Al-A'raf, surat 7 ayat 31. Kita dengarkan surat nomor 7 ayat 31. Surat 7 ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid
silakan. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Stop sampai di situ. Kata para alim ulama yang dimaksud adalah setiap akan sholat. Jadi dari sini barang siapa yang melakukan sholat, dia tidak memakai pakaian apapun, sholatnya batal, tidak sah. Ini kesepakatan para ulama, kecuali jika dia tidak mempunyai pakaian sama sekali dan tidak ada yang bisa meminjamkannya. Nah, seperti itu. Ya, maka dalam hal ini yaitu wajib menutup aurat. Lah aurat dibedakan. Untuk laki-laki aurat itu adalah mulai dari pusar sampai ke lutut. Makanya laki-laki yang memakai baju ikhram, pusarnya nggak boleh kelihatan. Pusar itu harus tertutup karena pusar itu aurat. Sekalipun itu anak dengan bapak, bapaknya di rumah pakai celana pendek, kelihatan pusarnya. Apa bahasa pojok kampungnya pusar itu ya? Betul. Nah, sudahlah, itulah kurang lebih. Ya, maka itu tidak boleh, itu aurat, itu haram, tidak boleh. Meskipun sama laki-laki, haram. Ya, papanya pakai celana pendek, pahanya kelihatan, haram, karena paha itu aurat. Ya. Kecuali kalau di dalam kamar hanya suami istri, maka nggak ada batasan, ini bebas ini sudah. Tapi begitu keluar kamar ada anak laki-laki, sekalipun sama-sama laki-laki, nggak boleh, ya harus tertutup. Jadi pusar sampai lutut, gitu ya. Baiklah, kalau wanita Ustadz, wanita ini dibedakan. Bapak Ibu sekalian, sekujur tubuh wanita ini aurat. Ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat. Ada yang mengatakan kecuali wajah dan telapak tangannya. Memang benar. Makanya hukum wanita pakai cadar, ulama berbeda pendapat. Hukum wanita pakai cadar. Syekh Albani rahimahullah mengatakan sunnah. Ya, sunnah yang ditekankan, tidak wajib. Tidak wajib. Padahal istri beliau memakai cadar. Nah, cuman beliau berfatwa tidak wajib, tapi ulama yang lain mengatakan wajib. Seperti itu. Baik, kita tidak perlu mempermasalahkan ini, adalah intinya dengan dia semakin menutup dirinya itu jauh lebih baik tentunya, menghindarkan fitnah. Tayyib. Sekarang Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ketika dia berada di dalam rumah, maka yang boleh dia tampakkan kepada selain suami, ya, selain suami nih, anak perempuannya, apalagi anak laki-laki, anak kandung loh ini. Maka itu yang boleh diperlihatkan adalah semua yang terkena anggota wudhu. Semua badannya yang terkena anggota wudhu itu boleh dilihat. Apa yang terkena anggota wudhu? Anggota wudhu, kalau wudhu kan telapak tangan berarti boleh. Terus kemudian wajah ini kan basuh wajah, termasuk umur wajah boleh dilihat. Terus habis wajah apa? Basuh tangan sampai siku loh, ya, sampai siku loh. Wudhu tidak sampai bahu loh ya. Hati-hati wanita yang pakai you can see di rumah. Hati-hati ya Bu ya, hati-hati. Jadi tolong yang pakai baby doll atau apa, ada anunya ini ya, ada batasannya ya. Jadi tidak sembarangan, oh ini anakku dewi. Sebentar, memang betul anakmu, ya. Cuman ada batasan aurat yang boleh dia lihat sama mamanya. Dia boleh lihat apa dengan mamanya? Sebatas yang terkena anggota air wudhu. Lah air wudhu itu ketika basuh tangan dia sampai siku kan, bukan sampai bahu. Ya sebenarnya sini. Berarti kalau di rumah mau pakai daster yang lengan pendek sekian boleh, tuh ya. Jangan yang you apa itu? You can see, you can see. You lihat. Ya, you can see, ya. You lihat. You lihat nih. Baik, ya itu ya. Nah, terus habis tangan, kemudian kan kepala. Kepala sama telinga berarti boleh. Anak perempuan lihat rambut mamanya, lihat telinga mamanya, otomatis boleh. Wong kena air wudhu kok kepala. Terus kaki itu kalau kena air wudhu sampai sebatas apa? Mata kaki, iya. Lah terus lah kalau pakai baby doll itu panjangnya seberapa sehingga betisnya kelihatan? Sabar. Kalau Anda di dalam kamar bersama suami tok, Anda mau lepas sujud enggak apa-apa, sudah, ini dua orang ini enggak pakai batas. Wong ketika mandi jenazah, suami boleh mandikan istri, istri boleh mandikan suaminya kok. Dua orang ini enggak ada batas. Tetapi ketika selain suami, selain istri, ada batasnya. Ketika keluar kamar itu dilihat
ini anak saya meskipun bukan orang lain. Apalagi kalau orang lain di situ ada adik ipar, wah harus tertutup semua karena tidak halal untuk kita, ya. Baik, jadi ada aturan main. Ya, termasuk anggota tubuh kita yang terkena perhiasan, ibu-ibu maksudnya. Perhiasan itu apa Ustaz? Cincin. Ya itu tadi, boleh lihat tangan. Kan cincin ditaruh sini, berarti boleh lihat tangan. Sampai siku ini boleh. Gelang, taruh sini. Kalung. Loh, leher. Berarti lepas jilbab di rumah boleh. Ibu-ibu ya. Binggel. Binggel itu ditaruh di mata kaki apa betis? Binggel. Betis apa mata kaki apa paha? Binggel itu di paha, betis apa mata kaki? Jawaban. Hah? Kok gemes aku, ha? Iya, ya mata kaki. Ya, jadi berarti tidak boleh kelihatan betisnya sama anak itu. Kalau bisa ya pakai yang panjang, dasternya jangan pendek ya. Baik, ini nanti saya ceramah begini, Ustadz melarang wanita dasteran. Salah lagi toh. Salah lagi kan? Ini nggak fokus itu namanya, ya, nggak paham, ya. Makanya dalam hal ini kalau ngaji itu harus fokus. Terus kalau sudah begini cari ustadz pembanding, ustadz itu, ambil ustadz lian nih. Katanya Abu Aslam ustadz begini. Oh iya, sudah jadinya konflik. Padahal saya jelaskan apa? Kalau sama suami istri tidak ada batasan. Yang ada batasannya itu adalah selain sama pasangan kita, sama anak yang boleh dilihat itu apa saja. Sudah tak jelentrehkan itu apa tadi ya? Tak beberkan. Sudah ya, tidak perlu saya ulang lagi. Baik, saya tidak ridho kalau ibu-ibu salah tangkap dari yang saya sampaikan. Demi Allah saya tidak ridho. Ya. Ya, sebab muncul berita Ustadz melarang wanita pakai daster. Astagfirullah. Bojone dasteran apa gak sih Ustadz itu sampai digitukan, ya. Ya dasteran lah di rumah, wong itu pakaian kebanggaan ibu-ibu. Kalau mau kemana aja itu pulang itu sih dibayang lagi gaya daster kan gitu. Pulang aduh ya kan gitu. Siapa yang melarang itu? Cuman penjelasannya diperhatikan tadi ya. Baik, sekarang syarat yang ke-7. Syarat yang ke-7 yang tadi itu menutup aurat, dalilnya sudah. Saya kasih tambahan dalil. Tambahan dalil untuk yang ke-6, mundur dikit, tambahan ke-6 Abu Dawud, ditambahkan Abu Dawud nomornya 641. Abu Dawud nomor 641. Abu Dawud nomor 641. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatun haidin illa bi khimarin. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya Allah tidak menerima salat wanita. Ulang lagi. Allah tidak menerima salat wanita Terus yang sudah haid atau baligh kecuali dengan memakai tutup kepala. Tuh, kecuali pakai tutup kepala. Maka seorang wanita harus menutup seluruh badannya ketika sholat, kecuali mukanya. Muka nggak boleh. Makanya wanita bercadar itu ketika sholat harus dibuka. Kalau dia merasa ketika sholat, karena masjidnya mungkin hijabnya tidak syar'i, dia merasa wajahnya itu dilihat oleh laki-laki ajnabi. Ajnabi itu laki-laki asing, bukan mahram. Maka dia cukup, misalnya ini jilbabnya ya, atau mukenanya ya, ini mukenanya, maka tangannya itu cukup diginikan, ditutupkan ke sampai pangkal hidungnya paling atas, ditutupkan sambil dipegangi. Karena dia merasa kalau dia itu dilihat orang, kan mata itu punya ekor mata, dia merasa. Nah, ketika dia merasa tidak dilihat maka dilepas. Yang tidak boleh itu diikat, nah itu nggak boleh. Termasuk tawaf. Maka nggak boleh, yaitu cadarnya, kecuali yaitu sesekali ditutup ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kecuali juga kalau terkena yaitu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, seperti kemarin COVID kemarin, semuanya pakai masker. Lah lain soal ini, karena ada terkondisikan pakai masker. Baik, kita lanjutkan. Jadi adapun jika sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahram, maka wajahnya pun harus ditutup menurut dalil yang banyak. Ditutupnya itu tanpa mengikatnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang syarat ke-7. Syarat ke-7 adalah masuknya waktu. Oh iya, sholat tidak sah kalau waktunya belum masuk.
Ya, subuh kapan, duhur kapan? Ya, loh Pak, sampai jam 9 pagi ini sholat apa Pak? Sholat duha, bukan Ustaz, sholat subuh. Loh, subuh. Nah itu ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kecuali karena terkondisikan gitu ya, beda lagi. Ya, jadi masuknya waktu, harus masuk waktu. Karena sholat itu waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Silakan. Dalilnya saya kasih dua. Satu An-Nisa, ayo dibuka An-Nisa, surat nomor 4. Surat nomor 4 An-Nisa ayat 103. Saya kasih dua dalil ini. An-Nisa 103. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. ya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, Perhatikan ya, apabila kalian sudah sholat, lanjut. ingatlah Allah di waktu berdiri. Boleh, zikir itu sambil berdiri. Jadi Bapak Ibu setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Zikir sebentar hanya sebatas Allahumma antas salam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, terus kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram. Silakan beranjak pergi boleh, melanjutkan aktivitas, melanjutkan zikirnya sambil berdiri, berjalan. Boleh. Cuman sebatas Allahumma antas salam. Sebab Nabi itu merubah posisinya menjadi imam menghadap ke makmum itu setelah bacaan Allahumma antas salam. Jadi setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram, kemudian Nabi bergeser menghadap ke makmum. Bapak Ibu, kita pun demikian. Ketika Allahumma antas salam boleh merubah posisi atau langsung beranjak pergi kalau memang ada aktivitas. Ulang lagi Pak Didi, selanjutnya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri. Boleh, terus. Di waktu duduk. Boleh. Zikir sambil duduk, berdiri, boleh, terus. Dan di waktu berbaring. Pada waktu tiduran, sholat sambil berbaring, bisa. Lanjut, teruskan. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sekarang poinnya, silakan. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu. Terus. Yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Waktunya telah ditetapkan. Subuh kapan, duhur kapan, asar, maghrib, isya, semuanya sudah ditetapkan. Baik, kita tambahkan satu lagi dalil. Surat 17. Surat 17. Ayatnya 78. Allah Ta'ala berfirman, perhatikan surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Ya, silakan baca. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Baik, coba minta tolong diulang lagi Pak Didi. Kalimat ini mengandung 4 sholat. Kalimat yang baru saja kita dengarkan mengandung ada 4 sholat. Ulang lagi Pak Didi. Dirikanlah sholat Mulai dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Berarti sholatnya itu adalah sholat zuhur sesudah matahari tergelincir, zuhur, asar sampai gelap malam, maghrib, isya, 4 waktu sholat. Lanjut. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sholat subuh ditutup, berarti 5 waktu sholat. Ayat ini mengandung makna 5 waktu sholat. Itu ya. Terus khusus subuh, lanjut. Dan sesungguhnya sholat subuh itu, silakan. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bukan berarti selain subuh tidak disaksikan malaikat, disaksikan, dicatat oleh malaikat pencatat amal. Ya, hanya saja subuh ini memiliki keistimewaan yang lebih dari sholat-sholat yang lain. Sampai-sampai Nabi bersabda, man shollal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat pada 2 waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Apa itu sholat pada 2 waktu yang dingin? Sholat subuh dan sholat asar. Itu ya.
Baik, sekarang kita akan masuk yaitu syarat yang nomor 8. Tinggal satu lagi kita tutup. Nah, ini mudah-mudahan cukup ini waktunya. Syarat nomor 8, menghadap kiblat. Jelas, sholat harus ngadep kiblat. Sholat harus ngadep kiblat. Ustadz, sholat di kereta, sholatnya di bis, di mobil, gimana cara menghadap kiblatnya? Katanya ulama, cara menghadap kiblatnya adalah cukup takbiratul ihramnya, pakai kompas. Di mana ini? Misalnya kompasnya itu menunjukkan kiblatnya sebelah kanan, sedangkan kereta ada di menghadap seperti saya duduk ini. Kiblat kita ada di arah kanan. Cukup takbiratul ihramnya saja menghadap kiblat. Jadi kita geser dulu tempat duduk kita, menghadap ke kanan. Allahu Akbar. Setelah itu kita ikuti arah kereta itu bergerak atau kendaraan itu membawa kita. Hanya takbiratul ihramnya saja. Ustadz tidak mampu, selesai. Sholatlah semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Nah, seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan, kemudahan bagimu. Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Enak Islam ini, agama yang mudah. Ya, cuman manusianya yang kadang-kadang bikin tidak mudah. Maka ya semampu kita. Ya, semampu kita. Memang yang afdal menghadap kiblat. Baik Bapak Ibu sekalian, meskipun di pesawat. Tanya atau lihat kompas, mana itu? Ya, kalau umroh bisa diketahui, bisa dilihat kan. Biasanya di televisi pesawat itu arah jarum jamnya pesawat ini menghadap kemana. Kan ada gambar Ka'bahnya. Oh, posisinya agak ke kanan, maka kiblatnya agak ke kanan. Allahu Akbar. Setelah itu kita duduk normal seperti biasa. Kita lanjutkan sholat kita sambil duduk, ya. Baik, seperti itu. Setahu saya kalau pesawatnya pesawat Saudi ya, sama Garuda kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ada ruangan di belakang itu untuk sholat kalau nggak salah, meskipun kecil ya. Kalau nggak salah Saudia seperti itu, sama Garuda kalau nggak salah. Adapun yang lain wallahu a'lam. Baik, jadi kita bisa sholat situ atau sholat sambil duduk. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka dalilnya, yaitu firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Iya, Al-Baqarah 144. Allah Ta'ala berfirman, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Baik, sampai situ. Fawalli wajhaka, palingkanlah, hadapkanlah wajahmu di situ. Palingkanlah, hadapkanlah. Itu aja poinnya di situ. Silakan. Sungguh kami sering melihatmu kamu menengadah ke langit. Nah, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. nah itu palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Menghadap kiblat ini wajib Bapak Ibu. Perhatikan ya, ada catatannya ini. Bagi yang lihat Ka'bah, wajib menghadap Ka'bah. Kalau lihat Ka'bah, kita di Indonesia nggak lihat Ka'bah. Saya ulang ya, kita di Indonesia nggak lihat Ka'bah. Lah terus kalau begitu arah hadap kita kemana? Maka bagi mereka yang nggak bisa lihat Ka'bah, arah hadapnya adalah Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Sehingga dalilnya di mana? Tak kasih dalil dulu. Bagi mereka yang lihat Ka'bah, arah hadapnya adalah Ka'bah. Bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah, maka arah hadapnya adalah Masjidil Haram. Di mana dalilnya? Kalau diarahkannya itu ke Masjidil Haram, barusan kita dengarkan. Palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Loh Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan, coba buka Al-Baqarah ayat 115. Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 115. Ayo. Nah ini Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha
Ya, silakan. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Terus. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kata para alim ulama berdasarkan dalil ini, maka tidak perlu masjid itu merubah-rubah soft, nggak perlu. Ini loh, apa ini merubah-rubah apa ini arah hadap, nggak perlu. Cukup kita katakan aja Masjidil Haram dari Indonesia itu arah mana? Barat, selesai. Lah barat dari Indonesia mana? Sana, selesai. Anda mau ke sana, mau miring sedikit ke kanan, mau miring sedikit ke kiri, asalkan masih dikatakan itu barat, maka itu adalah yaitu kiblat, yaitulah arah hadap kaum muslimin. Dalil coba dibuka, yaitu dalam hal ini di dalam Sahih Bukhari. Coba dibuka Sahih Bukhari atau Tirmidzi. Minta tolong Tirmidzi nomor 344. Tirmidzi nomor 344. Tirmidzi 344. Silakan dari Sa'id Al-Maqburi. Silakan. Nah ini, Bapak Ibu kalau dengar hadis ini semakin jelas. Silakan. Yes, Iya. Al-Hasan bin Bakar Al-Marwasi Sa'id menceritakan kepada kami. Iya. Al-Mu'alla bin Mansur menceritakan kepada kami. Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami menceritakan kepada kami dari Utsman bin Muhammad. Lanjut aja. Dari Sa'id Al-Makburi. Ya. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Loh, jelas sekali. Silakan. antara timur dan barat adalah kiblat. Loh, antara timur dan barat itu kiblat. Loh, Ustaz, timur dan barat sana sama sana. Sabar. Nabi ketika mengucapkan ini, posisi Nabi ada di Madinah. Sedangkan ketika kita sholat di Madinah, arah Ka'bah itu selatan, Bapak Ibu. Jadi anggap saya ada di Madinah sekarang. Saya ada di Madinah. Selatan itu di depan saya. Nabi mengucapkannya posisi di Madinah. Antara barat dan timur itu adalah kiblat. Lah di Indonesia beda. Arah hadap kita adalah arah barat. Ka'bah itu jatuhnya Masjidil Haram di arah barat. Berarti hadisnya kebalik untuk kita. Antara utara dan selatan itu semuanya kiblat. Anda mau miring ke sana itu kiblat. Anda lurus kiblat. Mau miring ke sana itu kiblat. Yang penting yang nggak boleh ke sana. Itu arah mana itu? Timur. Paham sampai di sini? Seperti Nabi tadi mengatakan, Nabi di wilayah arah selatan. Jadi di Madinah jadi kita kalau sholat, panjenengan kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat itu ngadep kiblat itu selatan, Ka'bah itu di selatan. Nah, maksudnya Nabi yang tidak boleh itu arah utara, kebalikannya. Yang boleh itu barat dengan timur. Mau miring ke sana boleh, ke sana boleh. Untuk negeri kita beda. Arah Ka'bahnya itu di arah barat. Sehingga antara utara dan selatan itu kiblat. Utara, selatan itu kiblat. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi baik, ini syarat yang ke-8. Terakhir syarat ke-9, penutup niat. Niat, harus niat. Dan niat ini tempatnya adalah di dalam hati. Tidak ada talafuz niat, yaitu melafadzkan niat ya, karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi cukup di dalam hati dan tidak ada lafadz-lafadz khusus. Ketika kita menghadap kiblat, Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Innamal a'malu binniyat, itu dalilnya. Setiap amal itu bergantung pada niatnya. Amal itu diterima oleh Allah, diberi ganjaran oleh Allah atau tidak, itu semua bergantung pada niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi niat ini termasuk syarat Bapak Ibu sekalian. Anda mengambil air wudhu itu sudah termasuk mau niat sholat. Iya, ketika ditanya oleh seseorang atau putranya tanya, Bapak mau ngapain? Wudhu nak. Bapak mau sholat? Iya, itu sudah niat, itu sudah. Jadi tidak ada lafadz usolli fardho. Lafadz-lafadz khusus ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan banyak para ulama mengatakan ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan sambung kembali ensiklopedia sholat ini
dalam pelajaran yang berikutnya, yaitu rukun sholat. Diawali dengan berdiri, terus tumak nina itu apa. Nah nanti, jadi kajian ini kita memang urut ini Bapak Ibu sekalian ya. Demikian, karena ini waktunya menjelang maghrib ini ya. Nah, saya harus beranjak karena masih ada amanah. Kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga menjadi sedikit tambahan ilmu yang manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan.